Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. 3.000 karyawan Holy Wings yang menganggur karena gebrakan Anies Baswedan melalui kekuasaan itu sudah langkah yang benar ketika Anies menutup tempat kemungkaran menjual minuman keras itu sesuai dengan perspektif Islam. Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu, ubahlah kemungkaran itu biyadih, dengan kekuasaan, dengan tangan. Itulah yang dilakukan oleh Anies. Sekarang efek Anies menutup Holy Wings yang 12 restoran di Jakarta itu menimbulkan Anies efek ya di berbagai kota, di Bogor, Jogja, dan lain-lain, sehingga total 3.000 karyawan menganggur dari karyawan Holy Wings yang sebenarnya secara hakikat sudah diselamatkan dari kemungkaran yang mereka sendiri tidak, bertahun-tahun mungkin tidak bisa keluar dari lingkungan yang penuh dengan kemaksiatan di sisi Allah itu, karena dia bekerja dalam konteks penjualan minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang persoalan yang tersisa adalah bagaimana bekerja kembali dengan cara yang halal. Ingatlah, pekerjaan atau bisnis itu, bisnis yang halal itu adalah seluas langit dan bumi. Berterima kasihlah kepada Allah yang memberikan peluang-peluang bisnis seluas langit dan bumi. Saya tidak berpretensi, tidak bermaksud untuk menyelesaikan persoalan, tapi saya hanya berbagi ya. Kalau yang senang dagang kayaknya harus dagang. Panggilan jiwa dagang itu harus diutamakan, karena memang 9 dari pintu rezeki, dari 10 pintu rezeki 9-nya ada di dalam perdagangan ya. Jadikanlah rumah konsep Soho, small office, house office. Jadikan rumah yang kecil itu menjadi kantor yang kecil, pusat perdagangan, pusat dagang, pusat bisnis di rumah yang kecil, baik rumah sendiri, rumah kontrakan, maupun rumah mertua misalnya begitu ya. Jadi jadikan rumah yang kecil, Soho, small office, house office. Jadikan kantor yang kecil di rumah yang kecil. Maksudnya jadikan rumah yang sederhana yang kita miliki itu, baik rumah kontrakan, rumah cicilan, rumah mertua, atau rumah sendiri, itu sebagai profit center, pusat untuk mencapai keunggulan, bukan keunggulan, profit center, mencapai profit center itu keuntungan ya. Jadikan rumah itu jangan seperti kuburan ya. Kata Rasulullah, zayyinu buyutakum bi qiraatil Quran wassalam bi qiraatil Quran. Hiasilah rumahmu itu dengan membaca Quran dan sholat sunnah ya, sholat wajib di masjid ya. Nah, sekarang ditambah, jadikan hiasi rumahmu itu di samping dengan membaca Quran dan juga sholat sunnah di rumah itu juga sekaligus untuk berdagang apa saja ya yang bisa didagang. Jual es kelapa di depan rumah itu juga bisa tanpa harus membuang sampah kelapa. Terus beli kelapa 10.000 dari tempat yang jual kelapa, dibawa pulang ke rumah, es kelapa yang udah dikerok dalam satu plastik 10.000, kasih es 2, kasih sirup, selesai 5.000 rupiah satu gelas ya. Pakai sirup, jangan marjan, mungkin kemahalan sirup Kurnia atau sirup yang untuk sinar es Garut Cap Bangu itu. Saya punya saudara ya di daerah Ciracas, kemarin saya ke sana itu beberapa waktu yang lalu saya ke sana. Dia di tempat garasi, bukan garasi, samping rumah orang dia nyewa ya. Kemudian dia jualan es sinar Garut mereknya, tapi es campur sama es ini, es campur sama es teler ya. Satu mangkok 14.000. Saya tanya, dia khasnya kan diserut ya, serutannya bikin terus dipegang pakai paku, itu serutannya, esnya itu 2.000. Beli es yang 2.000 pakai air matang di dalam freezer itu, beli itu. Saya tanya, satu es serut itu jadi berapa mangkok? Jadi 10 mangkok. 10 mangkok es
habis berapa sampai jam 9 malam dari jam 10 pagi. Dia bilang kadang 20 esnya, kadang 25. Katakan kita ambil 20 berarti 200 mangkok itu. 200 mangkok kali satu mangkok itu 14.000. 200 mangkok kali 4 kali 14.000 berarti 2.800.000 satu hari ya. Iya ini lagi 2 juta, lagi rekaman 2.800.000 sehari. Hanya jual air coba. Wah ibu-ibu mau pada kemana sih? Pengajian ya. Kemana Bu? Belum, bentar lagi mau keluar. Habis sholat kayaknya mau kemana? Ngaji siang-siang. Siang-siang mau tidur. Iya nggak ada yang naik. Kalau saya naik pakai tangga boleh Pak? Ya, boleh, nggak ada. Kata bapaknya, nah pintunya dibuka nggak? Dibuka kata saya gitu. Naik tadi ya. Siapa aja ambil Paknya mah. Itu rezekinya codot tiap malam dimakan. Iya. Aku mau bilang mau mesti kata bapaknya ya. Siapa yang mau naik? Bapaknya lah. Berisik bu mama. Jadi jualan es campur ya ala Sinar Garut itu sehari dapat duit 2.400.000 padahal sehari loh. Nah kalau 30 hari kerja katakan 20 hari kerja ya sekitar 50 juta omset ya 20 hari kerja enak toh. Nah, daripada di Hollywood paling banyak 7 juta kali ya. 7 juta dapat dosa lagi ya kan. Nah, atau pakai UMR DKI 5 juta dipotong makan siang 20.000 kali 25 500.000 bensinnya. Nah, kerja 8 jam untuk membesarkan perusahaan orang lain. Udah bikin perusahaan sendiri aja, perusahaan es Sinar Garut kayak atau jualan apa kayak jualan ayam goreng atau jualan kacang hijau kayak jualan bubur ayam kayak gitu. Semua saya udah bisa tuh, bubur ayam pernah saya jual, kacang hijau saya pernah saya jual, donat pernah saya jual, cilok pernah saya jual itu. Jadi kita yang penting itu mencoba hal-hal baru ya, itulah yang disebut kreativitas ya. Jangan sampai hidup itu nganggur gitu loh. Itu jangan. Kata Rasulullah ditanya oleh sahabat Rasul ditanya, ya Rasulullah pekerjaan apa yang paling utama, yang afdol dalam hidup ini? Seorang sahabat bertanya, apa jawab Rasulullah? Pekerjaan atau amal yang paling utama, paling afdol, paling utama adalah pekerjaan yang dikerjakan oleh kedua tangan Anda sendiri, oleh tangan kita sendiri. Itulah pekerjaan yang paling utama dalam hidup. Itu halal itu. Apa goreng pisang, bikin adonan, tahu goreng, tepung goreng, donat dan lain-lain ya. Ayam fried chicken pakai tangan semua kan. Terus satu hari Rasulullah juga ketemu seorang sahabat yang lagi nyangkul di kebun kurma kayaknya di Madinah. Kemudian Rasulullah salaman dengan sahabat itu, tangan kamu kok kasar sekali. Ya Rasulullah, memang pekerjaan saya itu di kebun nyangkul. Kata Rasulullah, tangan yang kasar ini adalah nanti masuk surga. Jadi dia mencari maisha, mencari kehidupan, mencari nafkah untuk anak keluarganya dengan mencangkul. Dan pekerjaan mencangkul yang dikerjakan oleh kedua tangan sendiri itu adalah jaminan masuk surga. Asal pekerjaan itu halal. Jadi keluar dari Holy Wings itu adalah satu blessing in disguise ya. Apa blessing in disguise? Satu ada hikmah di balik musibah itu. Untung ada Anies yang bersikap tegas memporak-porandakan, bukan memporak-porandakan, menghalau kemungkaran dengan falyughayyirhu biyadihi, mengubah kemungkaran itu dengan kekuasaan, sehingga banyak ya, sekitar 3.000 orang terselamatkan dari kubangan kemaksiatan karena bekerja di satu restoran yang menjual minuman keras. Itu
itu satu anugerah yang harus disyukuri ya. Dan sekarang tinggal mencari satu solusi dengan cara yang sesuai dengan muyul masing-masing. Dan bisa jadi YouTuber ya. Kalau mau belajar jadi YouTuber, belajar ke Pak Anies. Anies Baswedan. Boleh ke sini. Ya pokoknya upload lah, yang penting udah sampai 1000 subscriber ya kan. Upload apa aja, yang penting rajin upload sehari 1 kek, 2 kek, 3 kek. Saya pernah upload 1 hari 10, kadang pernah 15, pernah 25. Ya 2 menitan kan kali 25 juga cuma sejam. 25 judul pernah. Tapi upload ya, pada problem itu adalah problem kreativitas. Nah, nanti YouTuber itu punya gajian, punya bulanannya, ada gajiannya itu kalau sudah minimal 1000 subscribers dan video-video kita ditonton oleh selama 4.000 jam ya. So, video itu ditonton oleh viewer selama 4.000 jam, baru kemudian dinilai oleh Google AdSense itu. Nah, nanti setelah 1000 subscriber dan ditonton 4.000 jam tayang itu baru kita dapat bukan penilaian, dapat penghitungan uang yang masuk lewat video-video yang kita muat itu. Dan insya Allah lumayan tuh. Seperti itu Abdul Somad itu gajiannya sebulan kata dia 400 juta dari Google. Itu mantap tuh. Jadi jadikan sekarang YouTube ini sebagai satu cara baru untuk menghilangkan kemiskinan dan pengangguran ya. Kalau Deddy Corbuzier tuh udah miliaran. Refli Harun ya 500 juta dapat sebulan itu. Refli Harun yang baca berita sambil menganalisis berita, cuman gitu doang kerjanya di ruangan aja, nggak kemana-mana, nggak ke kantor, di rumah. Duit banyak dia Refli Harun ya. Terus Atta Halilintar, wah itu ya udah kelas-kelas hebat lah ya kan. Atau Baim Wong itu udah kelas 1 miliar ke atas sebulan. Bukan UMR, kerja UMR ya. UMR itu kan kalau kerja yang karyawan biasa di pabrik atau di Cikarang lebih tinggi, mungkin 7-8 juta, tapi setahun diputus kontrak, diperpanjang lagi. Ya kalau diperpanjang kontraknya, kalau habis itu ada teman saya ini di kampung ini udah 4 tahun kerja terus putus gitu aja, nggak ada pesangon, padahal punya anak, punya istri ya. Sekarang terpaksa ngojek. Harusnya coba bikin perusahaan sendiri, jualan apa kayak, bikin perusahaan sendiri sambil menghidupkan menjadi YouTuber. YouTuber banyak duitnya kalau rajin upload ya. Jadi pengen jadi YouTuber, upload seminggu sekali. Niat nggak sih jadi YouTuber ya? Tiap hari upload itu apa aja, jangan jaim jadi YouTuber. Ini saya lagi ngomong jadi YouTuber ya. Habis ini saya mau tidur dulu, tidur siang. Terima kasih ya untuk sabar, tetap berjuang untuk karyawan yang 3.000 karyawan Holy Wings ya. Berbahagialah, bersyukurlah kepada Allah sekarang memasuki satu area baru yang halal, yang tidak menimbulkan dosa. Peluang bisnis adalah seluas langit dan bumi. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Bandung, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabar jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.